Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1, surat Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan serta melakukan serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika kita berada di dalam kesulitan, maka seringkali ungkapan yang bisa kita ungkapkan dengan mudah, atau juga kalau kita mendengar orang berada di dalam kesusahan, kita mungkin sering juga mendengar ucapan bahwa, "Oh, ini cobaan ini berasal daripada Tuhan. Tuhan sedang menguji saya." Atau juga mungkin kita mendengar, "Oh, ini mah usaha supaya saya bisa naik kelas." Di satu sisi Bapak Ibu itu terlihat baik, bahwa orang tersebut seakan-akan bertahan di dalam pencobaan, di dalam kesulitan yang dihadapinya. Namun di sisi lain yang Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai adalah bahwa bisa jadi ungkapan itu menjadi sebuah permakluman, sebuah excuse. Ketika dia berada di dalam pencobaan, dia mungkin mengexcuse, memaklumi dirinya dengan mengatakan, "Oh, ini cobaan datangnya dari Tuhan." Untuk seakan-akan membuat apa yang ia alami tersebut sebagai sebuah alasan untuk, bisa jadi yang pertama, untuk mengeluh. Mengeluh ke siapa? Pada Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan. Karena dia memiliki pemahaman bahwa cobaan itu datangnya dari Tuhan, dia mengeluhnya kepada Tuhan. Menjadi sebuah permakluman, sebuah excuse yang bisa membuat dia mempunyai tempat mengeluh. Atau juga yang kedua, menutupi bahwa apa yang ia rasakan saat ini merupakan dampak dari tindakannya di masa lalu. Secara khusus Bapak Ibu, bacaan Yakobus 1 ini menegur dengan keras orang-orang yang melakukan permakluman terhadap pencobaan yang ia alami. Di mana dikatakan di ayat 13, Yakobus dengan tegas, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah.' Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun." Dalam bagian ini dengan tegas Bapak Ibu, Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai setiap umatnya. Pencobaan datang bukan dari Allah.
Tidak ada excuse, tidak ada permakluman buat mereka yang mengatakan pencobaan datang dari Allah dan menjadikannya sebagai alasan untuk lari meninggalkan iman. Karena pada masa itu Bapak Ibu, kehidupan umat Kristen khususnya itu bukanlah kehidupan yang mudah. Banyak dari mereka yang meninggalkan iman karena beratnya, kerasnya tekanan yang diberikan oleh pemerintah Roma. Maklum Bapak Ibu, kekristenan pada masa itu masih dianggap sebagai aliran sesat. Sebagian besar umat Kristen pada masa itu tidak sedikit yang meninggalkan imannya untuk memperoleh kenyamanan dengan melakukan sebuah permakluman, dengan konsep yang juga mereka miliki bahwa pencobaan datangnya dari Allah, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Namun Bapak Ibu, di sisi lain ada juga sebagian besar mereka yang bertahan, mereka yang walaupun menerima tekanan yang berat, pencobaan yang begitu rupa, mereka bertahan di dalam iman, tidak melakukan excuse atau tidak melakukan permakluman terhadap apa yang mereka hadapi, tetapi menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih beriman, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah yang Yakobus katakan di dalam ayat 12 sebagai mereka yang bertahan dalam pencobaan. Mereka yang berbahagia. Karena apa? Karena ketika mereka sudah tahan uji, mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Sebuah pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mereka ini bertahan dalam hal yang sedikit-sedikit, tekanan-tekanan. Ketika mereka bertahan, mereka benar-benar bertahan dan juga benar-benar beriman, maka iman yang mereka miliki bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Iman yang memampukan mereka untuk tahan uji. Dan iman itu juga yang memampukan mereka untuk menerima mahkota kehidupan yang telah Allah janjikan. Bagian inilah Bapak Ibu yang berbicara kepada kita pada malam hari ini. Di mana pada saat ini Bapak Ibu, kehidupan kita mungkin tidak seperti yang lalu-lalu. Ibadah online. Kadang-kadang karena ibadahnya online itu dijadikan sebuah excuse, dijadikan sebuah permakluman agar kita tidak beribadah. Berapa banyak keluarga-keluarga kita, sanak saudara kita yang dalam tanda kutip meninggalkan ibadah dan berleha-leha di hari Minggu karena ibadahnya online. Padahal itu tetap ibadah. Berapa banyak dari kita yang karena ibadahnya online memperlakukan ibadah tidak seperti ibadah, dengan tidak berkonsentrasi ketika mendengarkan ibadah, dengan membiarkan anak-anak kita ketika mereka tidak mau mengikuti sekolah minggu online, ya sudah kita biarkan mereka bermain dan mereka tidak mendapatkan asupan firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sekarang sudah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Inilah Bapak Ibu, realita kita saat ini. Bahwa jangan-jangan kenapa kita melakukan itu? Karena kita memiliki excuse, memiliki permakluman. Gerejanya online udah, nanti aja kalau sudah onsite baru kita gereja. Online dengan onsite, yang namanya ibadah adalah ibadah, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada permakluman. Ketika kita mampu bertahan, kita mampu walaupun ada kesulitan, kita mau tetap mencari firman Tuhan, maka mahkota kehidupan itu tersedia buat kita. Di dalam bentuk apa? Banyak bentuk. Keluarga kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, terpelihara jalan hidupnya. Generasi penerus kita, anak cucu kita, mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup mereka. Setidaknya mereka mampu memelihara iman hingga garis akhir kehidupan mereka. Dan kita pun, kehidupan iman kita juga senantiasa dibaharui oleh firman. Tidak ada permakluman Bapak Ibu untuk kehidupan
di dalam iman bersama dengan Tuhan. Jangan katakan cobaan yang kita hadapi berasal dari Tuhan. Yakobus bahkan mengatakan itu adalah dari keinginan kita sendiri. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Yang berarti bisa jadi pencobaan yang kita rasakan saat ini merupakan buah dari kelakuan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sebelum mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan apakah hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita beriman, kita sudah benar-benar bertahan di dalam pencobaan. Ketika ada kesulitan untuk menunjukkan identitas kita sebagai Kristen, menghidupi firman Tuhan, apakah kita telah bertahan? Atau justru kita malah meninggalkan firman Tuhan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan Kristen sama sekali. Tidak mencerminkan Kristus yang kita percaya. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang membangun keluarga kita di dalam dasar firman Tuhan yang hidup, yang memelihara hidup kita? Atau justru kita memaklumi dasar kehidupan keluarga kita dengan menjawab tuntutan-tuntutan yang ada, tuntutan-tuntutan yang asalnya tidak berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan nilai-nilai yang bisa hidup? Sudahkah kita juga memelihara iman kita sebagai iman yang hidup, bukan iman yang mati, iman yang senantiasa terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengajak kita untuk berubah dan terus belajar, bukan iman yang membuat kita meninggalkan ibadah atau bahkan membuat generasi penerus kita, anak cucu kita, justru sibuk dengan kehidupan mereka sendiri dan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman hari ini kami diingatkan untuk benar-benar hidup sesuai dengan firman-Mu saja. Tidak memaklumi segala situasi yang ada, tetapi menjadikannya sebagai tantangan yang harus kami jawab, harus kami lalui bersama dengan Kau saja. Sebab kami yakin dan percaya di balik segala sesuatunya ini tersedia berkat yang indah, ya Bapa. Berkat yang memampukan kami untuk hidup lebih lagi dekat kepadamu saja dan menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan firman-Mu saja. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami. Sebab kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang selalu menolong dan memampukan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pendaftaran ibadah minggu telah dibuka. Sebagaimana dari hari Selasa, untuk ibadah umum khusus usia 17 sampai dengan 60 tahun. Lalu juga ibadah remaja secara onsite sudah bisa kembali didatangi. Mereka yang kelas 9 dan kelas 12 silakan mengikuti ibadah remaja jam 9. Dan kelas Immanuel kelas 7 sampai 8 atau SMP kelas 1 2 silakan mengikuti kelas Immanuel yang juga sudah onsite pada hari Minggu ini jam 9. Dan untuk ibadah umum jam 7 pagi khusus usia 17 sampai dengan 60 tahun dapat mendaftarkan diri lewat link yang telah dibagikan di media sosial GKI Cicurug maupun lewat WA grup GKI Cicurug. Juga untuk remaja bisa mengklik link yang telah dibagikan di WhatsApp grup Komisi Remaja. Dan untuk kelas Immanuel silakan mendaftarkan diri lewat grup kelas Immanuel. Dan juga jangan lupa untuk kelas Batita sampai dengan kelas SD kelas 6. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online di kanal YouTube Komisi Anak GKI Cicurug, disiarkan setiap hari Minggu jam 8 pagi tepat waktu, dan tayangan bisa disaksikan kembali setelahnya. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak untuk tidak mengikuti kelas-kelas sekolah minggu yang telah ada. Bisa di-subscribe channelnya Bapak Ibu seperti yang tertera di gambar, dan juga silakan mengikuti saat teduh yang tersedia setiap hari. Dan marilah kita di dalam situasi ini semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Jangan lupa juga aksi penyangkalan diri kita untuk yang anak-anak sebesar gerakan 2.000 Rp2.000 di celengan, remaja juga 3.000 di celengan, dan untuk yang dewasa atau umum silakan 5.000 dapat mengumpulkan lewat celengan yang dapat dibuat sendiri atau silakan membeli celengan yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong serta memberkati.